Oke, untuk materi yang terakhir ini kita akan belajar mengenai konsep kategori dan takson dalam kingdom. Kategori adalah tingkat atau struktur atau hierarki taksonomi dari tingkat yang tertinggi sampai ke yang terendah. Dalam menuliskan klasifikasi, kategori merupakan kerangkanya, kemudian dituliskan nama kelompok tumbuhan dan hewan. Kategori sesungguhnya adalah pengaturan yang dituliskan oleh para ahli untuk memudahkan kita mempelajari konsep klasifikasi. Oleh karena itu, kategori merupakan artifisial, artinya adalah buatan para ahli dan kita tidak dapat menemukannya secara nyata di lapangan. Nah, sedangkan untuk takson adalah kesatuan kelompok pada tingkat manapun, baik pada tumbuhan maupun hewan. Nah, berikut akan disajikan contoh konsep kategori dan takson yang dibuat oleh para ahli. Jadi untuk contohnya ini, pertama-tama adalah untuk dunia tumbuhan, di mana kategorinya baik pada tumbuhan atau hewan itu sama. Yang dari tingkatan yang teratas itu ada dunia, kemudian divisi untuk tumbuhan, dan filum untuk hewan. Kemudian ada kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Nah, semuanya ini harus urut ya, karena ini menunjukkan tingkatan-tingkatan atau kategorinya itu. Kemudian untuk takson itu biasanya nama untuk pengelompokan tersebut. Nah, kalau pada tumbuhan itu dunianya disebut dengan plantae. Kemudian untuk divisi ini ada tanda strip kemudian pita, itu biasanya untuk divisi ini selalu diakhiri dengan pita atau tumbuhan. Nah, biasanya ada spermatopita dan lain-lain seperti itu. Kemudian untuk kelasnya biasanya opsida, diakhiri dengan kata opsida. Kemudian untuk bangsanya itu ada ales, berakhiran ales. Misalkan pada mawar nanti ada rosales seperti itu. Nah, untuk suku atau familinya itu biasanya diakhiri dengan cae. Untuk bangsa mawar misalnya ada Rosaceae seperti itu. Marga itu menunjukkan genus. Misal Rosa sp berarti genusnya atau marganya adalah Rosa. Kemudian jenis ini nama spesies. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai konsep kategori dan takson ya. Jadi sekarang untuk contohnya, misalkan pada tumbuhan. Untuk kategorinya tetap sama dari dunia tumbuhan hingga ke spesies. Nah, kemudian untuk contohnya kita ambil misalkan mawar atau nama latinnya adalah Rosa sp. Nah, di sini untuk dunianya plantae atau tumbuhan, kemudian divisinya dia termasuk Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga. Nah, seperti yang dijelaskan tadi. Di sini selalu diakhiri dengan kata pita. Kemudian untuk kelasnya itu ada Magnoliopsida, untuk ordonya Rosales. Nah, selalu diakhiri dengan ales juga ya. Kemudian untuk familinya dia termasuk famili Rosaceae, selalu diakhiri dengan kata C. Kemudian langsung ke genusnya, genusnya karena nama spesiesnya Rosa sp dapat disimpulkan bahwa dia genusnya adalah Rosa. Kemudian untuk nama spesiesnya ada Rosa sp. Nah, untuk contoh pada hewan, misalkan untuk pengklasifikasian harimau atau Panthera tigris dari dunia kerajaan hingga ke spesiesnya, yaitu untuk dunianya dia termasuk dalam kingdom Animalia, kemudian filumnya termasuk dalam filum Chordata, kelasnya termasuk kelas Mamalia atau hewan menyusui, kemudian ordonya termasuk karnivor atau hewan pemakan daging. Kemudian untuk familinya ada famili Felidae. Genusnya adalah Panthera, kemudian spesiesnya Panthera tigris. Diklasifikasikan oleh Linnaeus yaitu pada tahun 1758. Nah, yang membedakan dengan konsep kategori dan takson pada hewan dan tumbuhan itu ada pada yang kedua ini. Untuk kategori setelah dunia, jika pada tumbuhan itu ada divisi. Nah, namun pada hewan itu kita sebut dengan nama filum. Nah, kemudian untuk akhirannya
Pada hewan ini tidak ada akhiran tertentu seperti pada tumbuhan. Misalnya, pada tumbuhan tadi, pada tingkat divisinya, mereka biasanya disebut dengan pita. Nah, kalau pada hewan ini tidak, mereka diklasifikasikan berdasarkan filum masing-masing. Nah, pada tingkatan kelas, jika pada tumbuhan selalu diakhiri opsida, pada hewan tidak. Nah, pada ordonya, pada tumbuhan selalu diakhiri dengan ales, pada hewan juga tidak. Mereka diklasifikasikan menurut ordo masing-masing. Nah, untuk familinya, jika pada tumbuhan selalu diakhiri dengan Seae, pada hewan tidak. Seperti itu. Jadi perbedaannya ada pada tingkatan kategori yang kedua, yaitu jika pada tumbuhan disebut dengan divisi dan pada hewan filum, dan berada pada akhirannya pada kelompok takson tersebut. Pada tumbuhan itu selalu bersifat khas.